Saksikan Sapa Indonesia Malam, Saudara, pemerintah sudah mewajibkan semua calon penumpang pesawat terbang yang ingin keluar atau masuk Jakarta wajib melakukan rapid test antigen sebelum masuk pesawat. PT Angkasa Pura II melakukan penyesuaian tarif layanan pengetesan COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tarif PCR test dari yang sebelumnya Rp885.000 menjadi Rp800.000 untuk hasil 24 jam setelah pemeriksaan. Sementara untuk tarif rapid test antigen turun dari Rp385.000 menjadi Rp200.000 untuk hasil 15 menit setelah pemeriksaan. Tarif yang lebih rendah ini tetap berlaku pada periode angkutan Natal dan Tahun Baru 2021. Nah, saya akan kembali berbincang dengan tiga narasumber saya seperti janji saya tadi. Sebelum jeda saya akan beri kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Alvin Lee. Jadi kebijakan antara pemerintah pusat yang saat ini kemudian diminta agar pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ikut keputusan atau arahan kebijakan dari pemerintah pusat, menurut Anda kenapa, Pak Alvin? Ya, ini juga yang membuat saya masih penasaran ya. Karena selama ini kan pemerintah selalu, bahkan Presiden menyatakan PSBB itu silakan pemerintah daerah mengatur sendiri-sendiri. Dan ini tiba-tiba pemerintah pusat justru minta agar diperketat, yang sebelumnya minta dilonggarkan. Apakah ini karena jumlah pasien COVID di Jakarta ini terus naik? Tapi kalau terus naik kan juga bukan sekarang ini, sudah berminggu-minggu belakangan ini juga secara konsisten trennya naik terus ya. Kenapa baru sekarang tiba-tiba minta diperketat? Dan daerah lain memang yang diminta perketat adalah seluruh Pulau Jawa, tapi yang secara spesifik disebut adalah Jakarta. Ini tentunya sangat menarik. Saya belum bisa mendapatkan jawabannya, tapi ini sangat menarik. Ini sangat menarik kalau kita berkaca dari libur-libur, masa-masa libur di selama masa pandemi ini kan selalu terjadi peningkatan ya, katakanlah saat Idul Fitri, kemudian ada libur panjang Oktober kita tahu, dan pada akhirnya beberapa waktu kemudian keluar hasil meningkat dengan tajam penyebaran COVID-19 dan tentu publik kemudian bertanya, ini gara-gara libur ya, gara-gara libur diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah terlihat mau menghindari itu menurut Anda, Pak Alvin? Iya, kalau masalah liburan kita ini kan sudah ada pengalaman ya. Agustus ada libur panjang, naik. Kemudian Oktober ada libur panjang, naik. Kita apakah selama ini kita tidak belajar? Sebetulnya dari pengalaman Agustus dan Oktober itu sudah dapat melakukan antisipasi untuk Desember ini seperti apa. Nah, kalau ini pengaturannya hanya sekedar wajib antigen tes ini, ya masyarakat akan tetap aja jalan. Tidak akan banyak bedanya, cuma mengeluarkan duit lebih banyak lagi belanja rapid test antigen. Karena ingat, liburan akhir tahun ini sudah dijanjikan pemerintah. Ketika pemerintah itu melarang mudik lebaran, pemerintah menyampaikan liburnya nanti kita alihkan ke Idul Adha dan akhir tahun. Jadi jauh-jauh hari ini masyarakat sudah merencanakan liburan. Mereka juga, jangankan mereka, saya juga sudah jenuh juga di rumah terus kan. Nah, ini saatnya juga mereka masyarakat ini merencanakan berlibur. Sudah booking hotel, sudah booking pesawat. Tiba-tiba ada perubahan peraturan. Apa yang terjadi adalah hari ini saya memantau di bandara-bandara, terutama Bandara Soekarno-Hatta yang menyediakan rapid test antigen, itu antrinya mengular karena mereka semua berbondong-bondong dan katanya berlaku 14 hari, tapi harus dilakukan 2 hari sebelum berangkat. Ini yang membuat kacau. Nah, padahal syarat melampirkan surat keterangan hasil uji COVID itu diatur dalam surat edaran nomor 9 gugus tugas, yang mana itu 14 hari. Dan itu belum direvisi ya? Dan itu belum direvisi ya? Itu tidak, itu sampai sekarang belum direvisi. Jadi sekarang aturannya ini sebetulnya seperti apa? Masyarakat kan berhak punya kejelasan. Landasan peraturannya apa? Tiba-tiba berubah dari 14 hari sekarang harus 2 hari sebelumnya. Apakah ini sudah dilakukan kajian ilmiah bahwa kalau 2 hari ini lebih baik daripada 14 hari? Nah, kalau 14 hari salah, sejak dulu kita salah kan sebenarnya. Gitu, Mbak.
Itu logika sederhananya menurut Anda ya Pak Alvin Lee. Pak Suwandi tadi Pak Alvin bilang akhirnya kemudian terjadi kalau kita lihat secara visual setidaknya dari video-video yang beredar di media sosial banyak sekali juga yang tetap ngantri akhirnya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan syarat yang berlakukan saat ini. Tapi berdasarkan data atau data di lapangan atau data faktual yang Anda dapatkan lebih banyak yang refund atau akhirnya kemudian mereka menyesuaikan diri dengan ya sudah saya PCR tes atau saya tes antigen. Jadi ada terjadi segmentasi, Mbak Christian. Artinya ada sebagian yang refund, tapi ada juga yang booking baru. Nah ini karena mereka kalau yang refund itu biasanya mereka concern dengan budget. Karena kalau seandainya dia berangkat 4 orang, sudah pasti dibayangkan 4 kali 800.000 untuk PCR saja. Sementara dia sudah beli tiket dan juga sudah booking hotel. Nah, sementara yang middle up dia tetap jalan, nggak peduli, tetap jalan. Dan malah ada pembukuan baru yang saya lihat tadi pagi di hotel-hotel kita, ada pembukuan baru yang terjadi. Berarti dampak dari pembatasan ini untuk kalangan tertentu tidak berpengaruh. Untuk kalangan tertentu tidak berpengaruh. Terkait dengan jam operasional sendiri, berpengaruhkah secara hitung-hitungan matematis dalam arti bahwa pendapatan kalau mal biasanya sampai jam 21 nanti akan beberapa hari di tanggal 27 sampai tanggal 24 sampai tanggal 27 Desember, 31 sampai tanggal 3 Januari, ditutup sampai tanggal 19. Dampaknya seperti apa bisa Anda gambarkan secara awal? Ya kalau untuk restoran pasti berdampak karena restoran sangat terbatas karena mal-mal ditutup pada jam 19. Tapi kalau untuk di hotel kita akan berikan alternatif lain. Bisa mereka makan di room service atau mereka juga bisa booking restoran dengan pembatasan jumlah orang yang bisa menikmati makanan di restoran tersebut dengan jaga jarak dan 3M protokol kesehatan yang kita terapkan. Jadi sepertinya tidak ada dampak terhadap ini karena kami juga di hotel dan restoran sudah menerapkan protokol kesehatan dan bersertifikasi CHS-nya. Jadi artinya sudah bisa kita lakukan itu dan tetap dilakukan. Tapi yang pasti selama all and new tidak ada itu namanya kerumunan atau pesta kembang api dan segala macam di hotel-hotel kita dan tidak mendatangkan artis untuk melakukan kegiatan kerumunan atau perayaan tahun baru di hotel. Itu tidak ada terjadi. Tapi kita... Oke, silakan dilanjutkan dulu Pak Suwandi. Tapi kita memberikan alternatif produk lain yang lebih sifatnya tidak berkerumun. Jadi dinner pada atau malam tahun baru pergantian tahun dilakukan di hotel boleh dilakukan, tapi bisa dilakukan di kolam renang dengan jumlah orang terbatas atau di restoran dengan jumlah orang terbatas dengan keluarga kecil 4 orang kita layani seperti itu. Tapi yang namanya pesta kita bikin di hotel dari kemarin-kemarin memang kita nggak rancang, Mbak. Oke, memang sudah dilarang ya. Ini mengingatkan saya pada satu pertanyaan Pak Suwandi yang juga harus dijawab. Kalau memang pemerintah pusat sampai harus membuat aturan dadakan saat ini, karena kita berbicara soal itu, peraturan dadakan, apakah karena juga faktor dari para pelaku usaha di sektor yang atau di asosiasi yang Anda pimpin setidaknya belum secara ketat menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah belum sepercaya itu sampai harus batasin jam 7 malam, batasin kapasitas lagi, atau seperti apa faktanya? Sebenarnya dari sisi kami dari asosiasi restoran dan hotel sudah melakukan protokol kesehatan tersebut. Tapi yang nggak bisa kita bendung adalah penularan ini sebenarnya bukan terjadi di restoran atau di hotel, tapi terjadinya ada di kerumunan. Nah yang kerumunan ini, jadi dampaknya seolah-olah itu ada terjadi di restoran dan hotel. Kami sangat disiplin kalau terjadi ada temuan-temuan seperti itu kita langsung tutup restoran. Oke, tidak akan tegas diberikan kepada anggota dari asosiasi ya. Pak Hermawan, kalau kita balik lagi kepada topik pembicaraan kita pada malam ini, apa win-win solution? Mereka yang tadi Pak Suwandi gambarkan, sudah beli tiket, sudah booking hotel, ketambahan harus bayar tes antigen dan juga PCR bahkan. Menurut Anda harusnya kebijakan secara komprehensif seperti apa kalau memang membuat kebijakan dadakan seperti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kita perlu memberikan pemahaman dulu ya, Mbak Christian, bahwa rapid test antigen maupun rapid test antibody ya, yang sudah sering kita dengar dahulu, ini bagian dari konsep active case finding dalam epidemiologi. Jadi upaya penjaringan kasus. Nah, sementara diagnostic testingnya adalah dengan swab PCR yang memang golden method untuk membuktikan apakah virus corona ada pada diri seseorang atau tidak.
Yang paling tinggi adalah uji kultur namanya untuk mikroorganisme. Nah, untuk bicara rapid antigen, biasanya ini kan kita juga sebutnya swab antigen. Ini bagian dari active case finding, upaya untuk penjaringan kasus dalam konsep penyelidikan epidemiologi. Tetapi kalau menjadi prasyarat untuk mobilitas, apakah menaiki pesawat, menggunakan mobil, masuk dan keluar dari satu daerah ke daerah lain, ini namanya bukan penjaringan, tetapi penyaringan. Sehingga dalam perspektif ini tidak berkaitan langsung dengan tujuan pengendalian COVID itu sendiri, tetapi lebih kepada pembatasan atau penyaringan kasus. Nah, kita seringkali bicara bahwa ini bukan golden method untuk pembuktian dari COVID. Maka itu seharusnya yang namanya penjaringan atau active case finding ini harus dilakukan secara terukur, terdata atau terrecord. Tetapi kalau menjadi prasyarat, maka semua orang yang mobilitas itu akan melakukan untuk pemenuhan syarat saja, sehingga unrecorded, tidak akan terekam, tidak akan terrecord sebagai sebuah big data pemerintah untuk pengendalian COVID. Sehingga kalau kami harus mengatakan, seandainya ini gratis, dan ini didata dan direcord, ini akan bagus dan itu betul-betul akan terarah dalam pengendalian COVID. Tetapi kalau ini hanya sebagai prasyarat mobilitas, setiap orang tidak terdeteksi, terdata di mana dia akan melakukan testing antigen ini atau rapid antigen ini, maka sesungguhnya ini bukan dari perspektif kesehatan untuk pengendalian COVID, tetapi lebih kepada penyaringan dalam mobilitas antar daerah saat ini. Bisa kita katakan, andai ini digratiskan lebih baik. Dan rupanya ini berharga sehingga tentu ini tidak dalam kerangka perspektif kesehatan, lebih kepada perspektif yang lain saya pikir. Oke, Anda Anda meminta agar pemerintah justru menggratiskan tes swab antigen, bahkan PCR test, swab antigen. Memang begitu. Kalau kita ingin penjaringan, maka itu harus disediakan sumber daya dan fasilitas bila perlu digratiskan dari pemerintah untuk kepentingan pendataan dan record untuk epidemiologi. Jadi swab antigennya harusnya gratis begitu ya, Pak Hermawan ya? Betul sekali. Oke, hal-hal apa lagi yang bisa dilakukan sebagai bagian dari win-win solution itu yang kami bicarakan malam ini. Nanti kita bahas saat lagi, saudara, di Sapa Indonesia Malam.